Ning Sheila, ini kan di Indonesia, pendakwah wanita kayaknya masih sedikit ya. Nah, Betul. mungkin ada saran nih untuk sobat damai biar bisa jadi kayak Ning Sheila juga nih pendakwah wanita. Gimana caranya sih? Pede dulu dong Harus harusnya. pede. Selain pede, Selain pede, kita harus tahu perempuan sebenarnya kan banyak masalahnya. Dan banyak yang gak bisa dijawab kecuali cewek juga. Kadang kan sulit kalau cowok yang jawab, mereka takut mau nanya balik gitu kan. Nanya lagi, jadi untuk menjawab permasalahan perempuan yang begitu rumit, perempuan harus turut menjawab. Perempuan harus turut paham, harus turut menyebarkan ilmu untuk perempuan-perempuan juga di luar sana. ada nggak sih tips-tips yang memang harus kita lakukan nih untuk menghindari supaya keluarga atau mungkin orang-orang terdekat kita, sekitar kita ini terhindar dari yang namanya paham radikalisme atau stigma negatif tadi ya? Jadi terutama ibu, kalau ibu ini fahamnya sudah baik, sudah benar, insya Allah keluarganya pasti baik. Perempuan itu cagaknya agama Mbak Vanda. Makanya ada ungkapan seperti ini, kalau kita melahirkan anak perempuan, kita akan mendidik satu bangsa. Tapi kalau kita melahirkan anak laki-laki, kita hanya mendidik dia, anak laki-laki saja. Karena kenapa? Kalau perempuan dia akan mendidik keluarganya. Melahirkan perempuan akan mendidik keluarganya juga. Jadi perempuan harus betul pemahamannya supaya keluarganya juga baik pemahamannya. Halo Sobat Damai, BNPT hadir, harmoni aman damai indah rukun. Saya Vanda Raini kembali hadir dalam podcast Cafe Toleransi. Sobat Damai, pengaruh sosial media ini sekarang sangat besar sekali ya, dan penggunanya juga semakin banyak tanpa berpengaruh kepada gender, usia, dan juga latar belakang. Dan sosial media ini mulai banyak sekali digunakan, mulai dari belajar hal baru, menemukan informasi terbaru, kemudian juga berpendapat, dan banyak hal-hal menarik lainnya, dan juga sampai hal yang nyentrik ya. Tapi salah satu hal yang menarik adalah sekarang ini kita dapat dengan mudah mendapatkan informasi dakwah melalui sosial media yang mungkin kalau dulu-dulu nih kita dapat menemukannya hanya di majelis-majelis tertentu gitu ya. Tapi sekarang kita dapat dengan mudah menemukannya di sosial media. Dan episode kali ini spesial banget karena kita jauh-jauh hadir dari Jakarta langsung ke Kediri untuk menemui seorang wanita cantik inspiratif. Beliau adalah seorang pendakwah dan juga pengajar di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, dan beliau ini juga suka menyampaikan dakwahnya mengenai fikih-fikih kewanitaan di sosial media pribadinya yang followersnya ini sudah mencapai ratusan ribu followers ya. Waduh, luar biasa sekali. Langsung saja kita sapa. Di sini sudah ada Ning Sheila Hasina. Assalamualaikum Ning. Waalaikumsalam Mbak Vanda. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Cuma Alhamdulillah. agak serak nih. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Baik Sobat Damai, di sini alhamdulillah Ning Sheila sehat, saya juga sehat, dan seperti biasa saya ingatkan kalau kita ini selalu menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat sekali, dan alhamdulillah juga kita sudah melakukan swab antigen dan hasilnya alhamdulillah juga negatif. Jadi kita boleh silakan untuk buka masker ya Ning ya. Baik, boleh disimpan di sini. Waduh, ini tadi pertama kali saya hadir di sini. Ini suasananya benar-benar enak sekali dan juga luas sekali pondok pesantrennya. Jujur nih aku baru pertama kali datang ke sini loh. Dan tadi juga udah banyak ketemu sama santri-santri yang ada di sini ya. Ini luasnya berapa sih, Ning? Kira-kira 30 hektar ada insya Allah. 30 hektar? Iya. Wow, luas sekali. Nanti boleh deh muter-muter. Boleh? Boleh. Rame-rame sama semuanya ini boleh? Naik mobil. Iya. Boleh. Oh oke, nanti berarti abis ini kalau kita udah selesai podcast nih ngajakin kita keliling ya. Ya siap. Di sini total santrinya ada berapa nih? Kira-kira kalau semua cabang 35.000. 35.000. Iya. Wah banyak banget ya. Iya, cuma yang ada di sini ya mungkin sekitar 15 lah. 15 orang. 15.000. Oh 15.000? Iya. Waduh, setengahnya ya. Tapi tadi kayaknya belum terlalu banyak ketemu, apa memang lagi pada libur? Kan yang atau? putri di dalam.
Oh, Iya, iya. Oh iya ya, kelihatan. pantesan tadi aku ketemunya cowok-cowok aja di sini ya. Iya, Nah, Ning Sheila ini kan juga sebagai salah satu pengajar di sini ya. betul. Nah, metode pembelajarannya seperti apa sih kalau di Lirboyo ini? Di Lirboyo itu kebanyakan ada beberapa unit sebenarnya Mbak. Hmm. Mau ambil yang tahfidz ada, Mm-mm. mau yang cuma kitab juga ada. Kalau kitabnya itu nanti kayak sekolah di luar, kayak SD, SMP, SMA, cuma nanti kurikulumnya semuanya dari kitab-kitab kuning gitu. Kalau yang satu lagi? Kalau yang tahfidz ya berarti sorogan menghafal Quran, membenahi bacaan Quran gitu. Oh, oke. Terus kegiatan para santri di sini maksudnya selain belajar mungkin ada kegiatan lain? Ada ekstrakurikuler mungkin kadang-kadang ada yang kayak mengaji, Mm-mm. pelajaran-pelajaran yang ada di pelajaran sekolah juga ada. Ada kadang-kadang kursus bahasa Inggris juga ada, Ada juga. bahasa Arab juga ada. Kalau kayak olahraga bareng terus mungkin keterampilan gitu ada nggak Oh sih? ada, Heeh. keterampilan menjahit, Ada juga. ada juga ada. Jadi biar nggak monoton ya. Iya betul, biar kreatif lah santri Biar juga. kreatif, betul. Kita kan mengenal Ning Sheila atau mungkin aku ya mengenal Ning Sheila ini kan memang dari sosmed ya, kayak sering banget mendakwah melalui sosial media ya, apalagi dari Instagram ya. Ada media lain gak sih selain Instagram? Ada Telegram juga Oh, ada. Telegram juga ada. Nah, dari banyaknya media nih, maksudnya selain media sosial, kenapa pilihnya sosial media untuk mendakwah? Apakah mungkin ikut-ikutan atau mungkin kayak mungkin itu yang bisa dijangkau banyak orang atau gimana dulu pas awal-awal? Jadi awalnya tuh kan bikin sosmed juga bikin buat senang-senang awalnya. Iseng Cuma lah ya dulu. iseng dulu. Tapi kok kok sosmednya nggak Eman di teh naon? eman tuh apa ya? Nyaman. Eman bukan. Eman tuh apa ya? Kalau bahasa Jawa eman. Eman tuh apa sih? Apa Enak. eman? Sayang. Oh, heeh. Tapi sayang. Heeh. Banyak yang lihat followernya tuh kok cuma seneng-seneng doang. Akhirnya salah bikin kayak pengajian gitu. Mm-mm. Eh, ilmu-ilmu tentang wanita Mm-mm. di-share. Nah, kenapa pilihnya tentang fikih-fikih kewanitaan gitu? Kebetulan belum banyak yang mengupas ini. Jadinya wanita kan sebenarnya kan banyak sekali permasalahannya. Mm-mm. Tapi kalau laki-laki yang menyampaikan kan mereka Kurang malu pas buat lah bertanya. ya. Iyalah. Nah, itu dia. Makanya butuh perempuan juga yang speak up masalah ilmu tentang wanita. Nah, kalau dari sosial media ini kan berarti memang sudah menemukan untuk banyak positifnya gitu Nah, ya, yang betul. didapat oleh Ning sendiri gitu. Iya. Tapi pasti ada kendala dong. Kayak misalnya nih mungkin ada komentar yang nggak enak atau ada DM Pasti. yang ngatain atau nggak enak gitu. Nah, pernah ada yang sampai menyakiti hati nggak? Iya pernah, pasti. Cuma kalau masalah ke dakwahnya, Mm-mm. ketika saya lagi share tentang ilmu, itu lebih minim yang julid. Minim yang julid. Minim yang julid, alhamdulillah. Kalau mungkin ya hal-hal lain adalah aja yang julid. Nah. Kalau share ilmu, alhamdulillah minim yang julid. Kalau pas lagi ngebaca yang julid tuh, gimana responnya dan nanggepinnya gimana? Apakah dibales atau ya udahlah biarin aja gitu? Biarin aja, Berarti didiemin aja? diemin aja, jangan dibales, blok aja, cukup. Oh, di blok. Biar dia nggak nambah-nambah dosa liatin kita. Iya juga sih. Iya ya. betul kan. Takutnya Kalau ntar di- kita kepancing juga Iya. kalau dia komen lagi di postingan lain. Iya betul. Kalau bahasa di pondoknya tuh wa'aril anil jahilin. Apa tuh artinya? Itu artinya berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dari orang-orang yang nggak tahu dari kita. Dia nggak tahu tentang kita, tapi julitin kita. Gak usah dikomenin. Cukup begitu. Oh, jadi cukup diemin aja Iya, gitu ya. betul. Nanti Semakin juga ada yang dijawab, lain. Semakin gak beres. Bener juga sih. Iya. Nanti kitanya juga jadi kebawa-bawa ya. Iya betul. Selain kendala-kendala ada komen-komen negatif, pernah ada kendala apa nih lainnya? Mungkin kayak kan Ning sibuk juga nih ya sebagai seorang ibu, pendakwah juga, istri juga. Iya. Apa mungkin ada kendala waktu? Apa gimana? Jadi biasanya kalau mau bikin konten untuk share ilmu di sosmed, kendalanya biasanya juga kita kan kalau di sosmed kan harus tag berulang-ulang biar hasilnya bagus Iya. dan juga enak didengerin. Karena kendalanya kayak gini teman-teman tuh biasanya kalau di sosmed
dia cuma mau dengerin yang menarik. Pasti. Iya. Kalau enggak nanti kan di skip. Iya. Makanya gimana bikin konten ilmu yang menarik supaya mau didengar. Itu dia. Kendalanya di situ biasanya kita banyak tag juga. Teman-teman juga biasanya gini. Ilmu kalau di sosmed, karena kan kita sering skip nih. Jadi pinginnya tuh mau yang aku tahu aja. Kayak aku lagi ada masalah apa gini. Pinginnya nanya itu doang. Oh, kita hanya mencari tahu dan kita hanya melihat apa yang kita mau Iya, tahu betul. aja. Gak mau denger yang lengkap gitu loh. Nah, gimana caranya tuh biar bisa Harusnya denger? kan kalau video misal kita bikin 3 menit, didengerin 3 menit. Jangan skip-skip. Kalau skip-skip kan ilmunya juga gak dapat semua. Iya. Begitu. Jadi kendalanya kalau di sosmed kayak gitu. Teman-teman sukanya skip. Akhirnya ilmu yang didapat gak lengkap. Padahal kalau nggak di skip juga bisa sebenarnya belajar maksimal di sosmed. Ning, ini kan Pondok Pesantren Lirboyo ini menjadi pusat studi Islam bahkan puluhan tahun sebelum kemerdekaan RI, betul ya, dan udah sangat terkenal sekali gitu ya. Emang uniknya apa sih pesantren ini? Lirboyo itu sejak 1910. 1910? Iya. Waduh, beneran belum merdeka ya? Udah 1 abad lebih, Mbak Fanda. Uniknya dari dulu sampai sekarang masih tetap mempertahankan kesalafannya. Jadi pondok induknya yang banyak itu belum ada formalnya sama sekali. Yang murni ngajinya ngaji kitab-kitab ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama salaf. Itu uniknya di sana. Serba qanaah. Qanaah itu apa adanya. Fasilitasnya juga apa adanya juga. Apa ada? Tapi fasilitasnya banyak di sini kan? Iya, cuma kan ya nggak mewah begitu kan. Anak-anak diajari supaya tidak bermewah-mewahan dalam kehidupannya begitu. Jadi diajarkan untuk tetap apa adanya dalam Iya, kehidupannya. Iya. Wah, ini kalau Sobat Damai mungkin mau masuk ke Pondok Pesantren Lirboyo ini juga boleh loh ya? Boleh banget. Boleh banget. Dibuka nanti. Ada batasan usia nggak sih? Mungkin kayak masuknya harus usia berapa gitu di sini? Nggak ada. Ada anak-anak yang usia 7 tahun juga ada. 7 tahun? Iya, di sini ada yang khusus SD juga ada. Jadi Ada. variatif sekali ya Iya. usianya ya. Mau cari apa aja insya Allah ada deh. Insya Allah. Tuh ya, Sahabat Damai, kalau mau masuk ke Pondok Pesantren Lirboyo ini ya, pusat studi Islam yang memang sudah terkenal dari lama sekali, bahkan usianya sudah 1 abad lebih ya. Silahkan loh, boleh. Nanti bisa ketemu sama Ning Sheila di sini. Siap. Oke, lanjut nih ya. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol lagi, biasanya ya Sobat Damai kan kalau narsum yang datang ke studio, biasanya saya yang nawarin kopi. Ini sudah ada disuguhkan tapi dari tadi belum ditawar-tawar. Ini sama Ning Sheila gimana nih? Monggo ini. Agak aus nih. Monggo nih diminum Mbak Fanda. Boleh ya? Iya, silakan. Minum dulu. Ning Sheila juga silakan loh. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini kan enak nih. Biasanya kalau anak-anak di sini santri-santri kalau sore-sore atau mungkin pagi-pagi gitu suka ngumpul bareng buat ngopi-ngopi, ngeteh bareng gitu nggak sih? Kalau bareng-bareng semua enggak. Ya mungkin. Iya, rame banget itu. Iya. Malah teman-teman tuh biasanya malam gitu. Oh malam, kalau udah selesai habis semua selesai sekolah, kegiatan semua gitu kegiatan. baru mereka ngopi. Cowok-cowok yang ngopi mungkin, yang cewek-cewek enggak mungkin ya. Yang cewek-cewek ngemi. Jadi bukan ngopi, bukan ngeteh, ngemi ya. Iya, ngemi. Sambil ngerumpi. Iya betul. Biasalah kalau itu cewek ya. Oke, balik lagi kita ngebahas mengenai pondok pesantren. Nah, biasanya nih Ning Sheila, kalau pondok pesantren itu kan sering dikaitkan dengan stigma negatif gitu ya. Nah, ini pandangannya Ning Sheila gimana, dan gimana Ning Sheila juga bisa memberikan pemahaman bahwa itu tuh nggak benar gitu ke masyarakat. Jadi memang nih Mbak Fanda, banyak yang takut pesantrenin anaknya karena katanya di pesantren pahamnya radikal begitu ya. Tapi nyatanya tidak. Di pesantren ini banyak loh yang ngaji-ngaji itu yang betul-betul membahas tentang cinta tanah air. Terus di pesantren itu teman-teman memang diajarkan
toleransi tinggi. Mm-mm. Kan di sini tuh kan dari seluruh penjuru Indonesia kumpul jadi satu. Mm-mm. Mau nggak mau mereka harus berbaur. Sehingga toleransinya tinggi. Diajari untuk menghormati yang besar, untuk menyayangi yang kecil. Juga banyak kayak kegiatan-kegiatan yang memang mengharuskan teman-teman untuk bersosialisasi dengan temannya. Contohnya kegiatan apa tuh? Kayak musyawarah, Mm-mm. harus tukar pendapat. Mm-mm. Ini kan mengajarkan teman-teman untuk memahami orang lain, tidak monoton dengan pemahamannya sendiri begitu. Berarti kalau masalah toleransi, saling menghormati satu sama lain dengan berbagai Tinggi banget. perbedaan, di sini alhamdulillah juga Alhamdulillah baik banget di sini. baik banget, tinggi banget ya. Aman insya Allah. Pesantren itu aman. Anak-anak yang di sini insya Allah diberi paham yang non radikal, yang rahmatan lil alamin. Berarti banyak banget memang dari seluruh Indonesia ya. Ya betul. Kalau Mbak di Fanda. luar Indonesia ada nggak sih? Ada Mbak Fanda. Ada. Dari Thailand. Dari Thailand. Iya, betul. Terus selain dari Thailand mana lagi? Malaysia ada. Malaysia ada Malaysia ya, ada. negara tetangga ya. Udah kayaknya Thailand, Malaysia, Singapura mungkin. Ada Tapi juga. yang banyak Thailand sama Malaysia. Nah, Iya. itu kalau mereka datang, kita maksudnya anak-anak santri di sini memang tetap menerimanya dengan baik, Betul ya. nggak boleh ada perbedaan ya. Iya. Nah, itulah ya Sobat Damai, memang kalau di pondok pesantren jadi memang toleransinya itu tinggi sekali ya, apalagi di pondok pesantren Lirboyo ini ya, diajarin toleransi yang sangat tinggi, saling menghargai satu sama lain, jadi nggak usah khawatir ya untuk yang ingin memasukkan anak-anaknya ke sini juga. Aman insya Allah. Oke, nah sekarang ngomongin soal Ning Sheila nih. Ning Iya. Sheila ini kan kalau kita lihat-lihat juga kesibukannya banyak sekali ya, selain pendakwah, seorang ibu, seorang istri juga. Gimana sih cara bagi waktunya? Jadi kalau di rumah, kebetulan kan kalau jadwalnya full untuk ngaji, anak tuh kan udah ada yang megang. Mm-mm. Kayak kalau di luar ART mungkin namanya, kalau di sini Mbak Dalem. Mbak Dalem. Ya Mbak Dalem. Ya kalau saya pas lagi ada kegiatan, saya titipin, bisa ke mbahnya, ke umi saya, Mm-mm. bisa ke mbaknya, bisa. Ya yang penting kita harus porsikan sesuai dengan waktunya. Jadi kayaknya waktu ngaji, saya ngaji. Anak titipin dulu, begitu. Berarti kalau dalam sehari itu misalnya kegiatan 24 jam, berarti pagi ngajar dulu. Pagi ngajar, habis subuh ngajar tuh. Abis Habis subuh subuh ngajar, ntar break bentar, ngajar lagi. Ngajar lagi. Jam 8 sampai jam 9. Mm-mm. Break bentar, jam 10 ngajar lagi sampai jam 11. Kira-kira selesai jam 11. Abis itu ntar kalau syuting-syuting kontennya kapan tuh? Nah, itu saya cari waktu yang Jumat. Jumat itu kan hari liburnya santri. Mm-mm. Libur dari pagi sampai sore. Nah, itu kan lumayan. Sore nganggur bisa buat shoot. Pagi nganggur bisa buat shoot. Berarti nggak pernah libur dong? Libur lah Mbak Fanda. Oh, Tetap ada. malam Jumat kita libur full. Oh, itu maksudnya waktu buat suami apa gimana ya? Waktu ngedate Waktu biasanya. ngedate, oke. Kita keluar malam Jumat Kalau nggak tuh biasanya. dibilangin, kamu sibuk banget sih, buat aku kapan gitu ya. Tuh, suami juga sibuk. Tetap ya cewek nggak mau kalah ya. Ini boleh nih Ning Sheila, ada nggak sih tips-tips yang memang harus kita lakukan nih untuk menghindari supaya keluarga atau mungkin orang-orang terdekat kita, sekitar kita ini terhindar dari yang namanya paham radikalisme atau stigma negatif tadi ya? Ya. Terutama ibu ya. Terutama ibu jangan sampai terprovokasi, jangan sampai ikut aliran-aliran yang kira-kira fahamnya agak keras, ekstrim. Karena kenapa? Kalau ibu sudah kena faham yang seperti ini, nanti keluarganya pasti akan fahamnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di Islam itu rahmatan lil alamin. Nabi kan diutus untuk wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan illa rahmatan lil muslimin. Bukan. Kadang-kadang orang-orang yang pahamnya keras itu kan suka mengkafir-kafirkan begitu ya. Itu kelirunya di situ. Kanjeng Nabi itu rahmat untuk seluruh alam. Bukan hanya untuk orang muslim aja. Buktinya juga Kanjeng Nabi itu saking beliau rahmatnya, saking beliau itu lemah lembutnya, kasih sayangnya tinggi sekali. Beliau
ketika dilempar kotoran oleh orang-orang kafir yang tidak suka dengan beliau. Suatu hari lewat, kok nggak ada yang lempar? Kemana yang lempar? Ditanya. Biasanya saya kalau jalan ini pasti ada yang lempar. Kok sekarang nggak ada yang lempar? Kemana yang lempar? Oh sakit kanjeng Nabi. Yang lempar lagi sakit. Kata warga sekitar. Bukannya kanjeng Nabi malah ngata-ngatain nih, bukan. Tapi malah dijenguk sama kanjeng Nabi. Dijenguk sama kanjeng Nabi yang lempar. Akhirnya karena betul-betul takjub, kagum sama sifatnya kanjeng Nabi yang begitu kasih sayang. Nah, akhlaknya kanjeng Nabi yang begitu baik, yang lempar kanjeng Nabi ini jadi masuk Islam. Aslinya kanjeng Nabi itu seperti itu. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Menyebarkan agama dengan kasih sayang, dengan rahmat. Agama Islam itu tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan. Jadi terutama ibu, kalau ibu ini fahamnya sudah baik, sudah benar, insya Allah keluarganya pasti baik. Perempuan itu cagaknya agama Mbak Vanda. Kalau perempuan di keluarga baik, keluarganya juga baik. Kalau perempuan yang gak baik, keluarganya pasti gak baik. Makanya ada ungkapan seperti ini. Kalau kita melahirkan anak perempuan, kita akan mendidik satu bangsa. Tapi kalau kita melahirkan anak laki-laki, kita hanya mendidik dia, anak laki-laki saja. Karena kenapa? Kalau perempuan, dia akan mendidik keluarganya. Melahirkan perempuan akan mendidik keluarganya juga. Jadi perempuan harus betul pemahamannya, supaya keluarganya juga baik pemahamannya. Wah, jadi itu ya, kita sebagai wanita nih jangan sampai kita yang terpapar ya. Betul. Karena kita ini mendidik dan juga menyebarkan ke keluarga-keluarga gitu ya, ke anak-anak kita gitu kan Yang juga ya. paling dekat, erat kaitannya kan dengan anak ibu pasti. Banyak komunikasinya sama Iya. ibu. Ntar yang ngajarin pelajaran, yang nyuapin Semua, apa semua setiap hari pasti setiap hari ibu. sama ibu. Kalau ibunya gak baik, anaknya juga pasti gak baik nanti. Oke, jadi untuk para wanita jangan sampai ya, jangan sampai kita salah jalan nih. Oke, dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol terus. Seperti biasa di podcast Cafe Toleransi itu ada yang namanya games. Wow. Tapi ini tidak berhadiah, hadiahnya pahala. Jadi aku di sini ada truth or dare. Siap. Oke, boleh pilih truth or dare. Truth. Kenapa nggak dare? Truth Ya udah aja. truth aja ya, karena kita harus mengutamakan kejujuran. Ya betul. Oke, truth. Truth. Siapa tokoh wanita inspiratif menurut Ning Sheila? Terima kasih. Oh, belum Mbak Vanda, belum. Kalau saya sejujurnya tokoh inspirasinya ada namanya Mbak Nyai Nuria. Mbah Nyai Nuria. Beliau itu istri dari Kiai Haji Maksum Lasem. Itu inspiratif saya banget. Beliau selain menjadi ibu, tapi beliau ahli tafsir. Dan beliau terkenalnya itu adalah ahli baca sholawat, sehingga sering ditemui kanjeng Nabi. Nabi Muhammad dalam keadaan mimpi ataupun tidak. Memang terkenalnya begitu. Beliau itu sering bermimpi kanjeng Nabi dan sering didatangi kanjeng Nabi. Didatengin langsung ya? Iya. Bukan di mimpi. Iya. Wow. Saking dekatnya beliau dengan kanjeng Nabi. Itu ahli tafsir. Padahal ibu rumah tangga. Masya Allah. Itu inspirasi saya banget. Jadi Ning mengidolakan beliau memang karena sesama seorang ibu. Iya. Tapi juga ahli gitu ilmu. Ya. Betul. Oke, yang kedua, truth or dare? Dare. Wah, sekarang dare. Oke, kalau dare. Ning Sheila ini kan sering menjuarai mengaji ya. Enggak sering. Boleh dong dikasih lihat ke Sobat Damai nih, mengaji ala Ning Sheila itu seperti apa, atau mengaji yang benar begitu. Silakan. Tapi suaranya lagi serak nih. Gak apa-apa.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Serak banget Merdu suaranya. banget. Ini agak-agak serak-serak aja, suaranya juga masih merdu sekali ya didengarnya ya. Masya Allah. Oke, terakhir sebelum kita sudahi podcast hari ini. Ning Sheila, ini kan di Indonesia pendakwah wanita kayaknya masih sedikit ya. Nah, Betul. mungkin ada saran nih untuk Sobat Damai biar bisa jadi kayak Ning Sheila juga nih pendakwah wanita. Gimana caranya sih? Pede dulu dong. Harus harusnya. pede. Selain pede, Selain pede, kita harus tahu perempuan sebenarnya kan banyak masalahnya. Dan banyak yang gak bisa dijawab kecuali cewek juga. Kadang kan sulit kalau cowok yang jawab, mereka takut mau nanya balik gitu kan, nanya lagi. Jadi untuk menjawab permasalahan perempuan yang begitu rumit, perempuan harus turut menjawab, perempuan harus turut paham, harus turut menyebarkan ilmu untuk perempuan-perempuan juga di luar sana. oke, jadi kita sebagai wanita harus pede, harus berani. Ya, Karena untuk berbagi ilmu sesama wanita, betul begitu ya. sekali. Oke, terakhir nih, ada resolusi apa sih di 2022 atau mungkin kalau anak sekarang bilangnya itu goals ya, apa nih? Saya pribadi, kehidupan saya ada dua nih, kehidupan saya. Kalau yang di pesantren, saya pingin lebih bermanfaat lagi di pondok, bisa lebih istiqomah ngajinya, lebih istiqomah belajarnya, lebih baik lagi jadi ibu, jadi istri. Kalau di luar, saya pingin bisa menyebarkan manfaat lebih luas lagi, supaya teman-teman di luar tahu bahwa sebenarnya agama kita ini agama Islam, agama yang indah. Bukan agama yang keras, bukan. Tapi agama yang indah. Bisa difahami dengan mudah, tidak sulit. Dan tentunya supaya pribadi saya lebih bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Wah, semoga goalsnya Ning Sheila ini bisa tercapai ya di tahun 2022 ya, amin. Oke, terima kasih banget Terima Ning kasih Sheila Mbak Fanda sudah juga. ngobrol-ngobrol barengan sama kita di sini ya. Iya. Oke Sobat Damai, jadi Ning Sheila ini adalah salah satu contoh bahwa kita tuh berdakwah bisa dari mana aja ya, termasuk dari sosial media. Bahkan sosial media ini memang kan sekarang sudah menjadi nomor satu untuk memudahkan kita mendapatkan segala informasi. Dan untuk para wanita-wanita di luar sana nih, jangan ragu juga untuk bisa menjadi pendakwah wanita juga seperti Ning Sheila ini ya, karena kita sebagai wanita harus saling mengerti juga nih ya. Dan toleransi juga sangat penting kita sebagai sama umat supaya tidak ada paham radikal yang bisa masuk ke dalam diri kita. Oke Sobat Damai, akhir kata saya Fanda Reni pamit dan Saya Sela Hasina, Khodimah Pondok Pesantren Al Boyo. salam damai dan Salam salam Indonesia Indonesia Satria. Satria.